Info terdini ya. Oke. Ya. Kita masuk ke Rob ya. Kita masuk ke Rob, teman-teman. Tunggu, hidung aku ini lagi berserak nih. Kayaknya kepanjangan bulu hidung deh nih. Kebanyakan setannya ini. Kebanyakan setan di bulu hidung, guys. Oke. Kita masuk ke penjelasan kita. Rabbul Alamin. Nah, ayo. Masih ingatkah kalian saat kalian itu kelas 2 SMP? Nah, kelas 2 SMP ingat saya ya. Dulu kelas 2 SMP kita diajarkan dengan struktur kata. Nah, kalau di bahasa Arab, di bahasa Indonesia, nama kata-katanya itu namanya adalah polisemi. Nah, polisemi ini kalau dari kata-kata bahasa Indonesia ataupun standar sastra bahasa Indonesia. Kalau dalam sastra Arab namanya ishtirak. Nah, ini ishtirak. Ya, ini sama. Ini dan ini sama. Kalau dalam standar bahasa Indonesia namanya polisemi, dalam bahasa Arab namanya ishtirak. Apa itu? Satu kata memiliki banyak makna tergantung penggunaan dan kata keterangan. Ini satu kata, ya, satu kata yang memiliki banyak makna tergantung keterangan, tergantung pemakaian. Nah, oke, satu kata memiliki banyak makna tergantung perkataan dan tergantung keterangan, tergantung pemakaian. Contoh dalam bahasa Indonesia seperti arti kata bisa. Apa ini arti bisa itu apa? Apa arti bisa, teman-teman? Apa itu bisa? Ayo dong, apa itu bisa? Apa bisa? Upaya, oke. Upaya, sanggup, usaha, oke. Oke. Racun, racun. Nah, gitu dong, harus ada makna yang berbeda. Bagus, mantap. Nah, gitu dong, kompak penontonnya, bagus. Nah, kata bisa ini nggak bisa kita tentukan maknanya, teman-teman. Kenapa? Nggak bisa kita tentukan karena tidak ada kata keterangannya. Itu kaidah polisemi. Contoh, bisa ular. Apakah bisa kita artikan upaya? Nggak bisa. Apakah kita bisa bilang sanggup? Nggak bisa. Bisa ular ini apa? Racun artinya. Berarti tergantung kata-kata keterangan. Kalau kata-kata bisa ini kata keterangannya apa? Bisa menulis. Apakah bisa kita artikan racun? Enggak bisa. Harus kita artikan dia adalah kemampuan ataupun usaha ataupun apapun itu. Selain kata-kata racun. Itu namanya kaidah dasar polisemi. Begitu juga kata-kata kepala. Apa itu kepala, teman-teman? Apa itu kepala? Coba, apa itu kepala? Coba. Ustaz dapat salam dari Wawa. Wawa siapa Wawa? Wawa siapa Wawa? Wawa. Kepala apa artinya, teman-teman? Pimpinan, pimpinan, pimpinan. Orang yang memimpin, ketua, kepala, apa? Kepala keluarga, apa? Wawa Bintaro. Wawa. Hah? Apa kepala? Hah? Pemimpin, bagian anggota tubuh, benar. Semua benar. Tapi kalau dalam kaidah polisemi ini nggak boleh langsung bisa diartikan kecuali ada kata-kata keterangan. Kecuali gini, kata keterangannya, kepala pusing. Nah, bisa nggak diartikan pemimpin? Nggak bisa, karena arti kepala pusing apa? Anggota tubuh. Kalau kepala rumah tangga, bisa nggak diartikan anggota tubuh? Nggak bisa. Artinya apa? Pemimpin. Itu kaidah polisemi tergantung kata-kata keterangan. Jelas ya? Itu ilmu bahasa Indonesia, teman-teman. Sekarang kita masuk ke ilmu bahasa Arab. Nah, ilmu bahasa Arab namanya pun sama, ishtirak. Cuma bahasa Arab itu lebih detail lagi, teman-teman. Ishtirak. Nah, oke. Ishtirak. Sekarang gini,
Kata-kata istirak itu sama seperti kata-kata polisemi, itu adalah satu kata yang memiliki banyak makna tergantung mau ditempatkan di mana, tergantung undang-undang ataupun tergantung mau ditempatkan di mana, tergantung kata keterangannya itu apa gitu teman-teman. Nah itu dalam bahasa Arab namanya istirak. Nah itulah yang apologet Kristen itu nggak mau tahu. Nah itu yang bikin capek teman-teman. Itu apa namanya itu? Coba mereka itu belajar kaidah Arab dulu kan. Nah itu enak debatnya. Belajar kaidah Arab. Karena istirak ini apa dipakai di Islam doang? Enggak. Mau itu Kristen, mau itu Hindu, mau itu Buddha. Kalau dia berbahasa Arab, ada undang-undang ini. Undang-undang istirak namanya. Karena ini hukum sastra bahasa. Bukan hukum sastra kitab suci. Ya. Nah satu kata banyak makna. Tergantung kata-kata keterangan juga. Kalau dalam bahasa Arab tergantung idofah, tergantung sifat, tergantung mausuf. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab. Ataupun tergantung satu lagi sabik. Nah, namanya sabik ada dalam bahasa Arab. Ataupun qarinah. Nah, sabik ataupun qarinah. Yang paling enak itu qarinah. Qarinah itu indikasi. Qarinah itu artinya indikasi. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya qarinah. Qarinah itu apa? Indikasi. Nah, itu arti daripada qarinah. Nah, qarinah ini tergantung indikasinya. Mau dibawa kemana? Mau dibawa. Contoh, nggak usah kita ke kata rob dulu. Malikun. Nggak usah kita ke kata rob dulu. Malikun. Malikun itu artinya apa? Raja. Oke. Raja. Apa arti malikun? Tuhan. Nah, ini gimana nih? Mana buktinya bang kalau malikun artinya Tuhan? Mana bang buktinya kalau malikun itu artinya Tuhan? Oke. Perhatikan. Nah, apa ini? Maliki yaumiddin. Siapa ini? Mungkin manusia yang menguasai hari agama ataupun hari pembalasan. Ayo. Maliki yaumiddin. Nah, gimana? Ayo loh. Maliki yaumiddin. Nah, itu kaidah dasar polisemi juga. Ataupun kaidah dasar istirak. Nah, kalau kita buat ini, kalau kita buat di sini adalah maliku apa misalnya? Mana pennya? Nah, oke, ini kaidah dasar kata istirak. Bentar Bang ini, Bang Zoker, nanti kita jawab. Ini maliku nih, ini raja nih. Oke. Nah, kalau ini kita buat Malikul Indonesia, Raja Indonesia, bukan Allah, Prabowo. Paham ya? Kalau kita buat ini Maliki Yaumiddin, ya Allah, bukan Prabowo. Tergantung kata-kata keterangan. Berarti kata-kata maliku ini boleh nggak berdiri dengan sendirinya? Enggak boleh. Paham maksud saya? Boleh nggak dia itu kata-kata yang sendirian saja? Nggak bisa. Karena kata-kata tersebut nggak akan diketahui maknanya kecuali oleh adanya kata-kata keterangan. Paham maksud saya sampai di sini? Maliku ini nggak boleh langsung diartikan menjadi raja ataupun langsung diartikan menjadi Tuhan. Kecuali ada kata-kata keterangan yang menjelaskan. Baru kemudian kita dapat memutuskan ini maknanya raja ataupun ini maknanya Tuhan. Sampai di sini paham teman-temanku sekalian? Sampai di sini insya Allah bisa dipahami tidak? Bisa dipahami, alhamdulillah, bagus. Lihat kalau enggak debat, penonton Bang Naman 60. Kalau debat, mengerikan. Paham ya? Nah, ada juga, ini kalau dalam bahasa Arab lebih detail. Syarat ya, ini maliku ataupun rabbu, boleh dia berdiri sendirinya, andaikan itu masuk dalam bab nida. Nah, itu bab nida beda lagi nanti. Nanti saya jelaskan bagaimana ini udah masuk dalam bab nida ya, ketika dia nida ya, antara bab nida.
Nah, bab nida nanti bentar lagi aku jelaskan bab nida. Ini Maliku udah paham ya? Ada bunda aku. Halo bunda. Bunda baby. Apa kabar bunda? Paham? Alhamdulillah. Oke, ini namanya istirak. Nah, sekarang dalam bahasa Arab itu, ya, dalam bahasa Arab itu kata-kata keterangan itu banyak. Ada berupa idhofah, ada berupa na'at, ada berupa ataf, ada berupa taukid, ada berupa badal. Nah, itu panjang. Tapi saya jelaskan Rabbu dulu ya. Maliku udah paham. Demikian juga dengan kata-kata Rabbu, teman-teman. Nah, kata-kata Rabbu ini sama seperti kaidah dasar polisemi yang tadi. Nggak akan pernah punya makna kecuali dia itu punya kata keterangan. Sama seperti arti kata kepala. Ini apa? Bisa nggak dengan satu kata-kata kepala langsung kita putuskan ini organ tubuh? Nggak bisa. Kenapa? Tergantung keterangan ataupun indikasi. Misalnya gini, ini secara tadi udah ya, polisemi dalam faktor keterangan udah ya. Nah, sekarang versi indikasi. Nih, indikasi. Nah, ini versi indikasi. Indikasi itu tidak berupa lafal, teman-teman. Indikasi itu tidak berupa lafal. Bagaimana misalnya aku bilang gini, aduh kepala. Nggak ada kata keterangan kan? Coba lihat, nggak ada kata keterangan kan? Saya ngomong nih. Kepala. Itu artinya apa? Itu nggak ada kata keterangan tuh. Kepala. Itu apa artinya? Apakah itu organ tubuh atau pemimpin, teman-teman? Saya bilang, ada kepala gitu. Itu organ tubuh apa pemimpin artinya? Kira-kira yang Anda pahami. Apa yang Anda pahami? Tubuh. Nah, ke tubuh kan? Nah, karena indikasi pegang tangan ke kepala. Benar. Oke? Nah, ataupun saya panggil. Ini. Pak Kepala. Nah, itu ada kata keterangan, ada kata pak. Enggak usah pak. Kepala. Ya, ataupun kepala. Saya ingin melaporkan bagaimana kemudian ibu-ibu di kampung ini semua merasakan kelaparan. Itu kan nggak ada keterangan, nggak ada saya bilang kepala daerah, nggak ada, kepala RT nggak ada. Saya ngomong kepala. Ada laporan penting. Nah, itu kan nggak ada kata-kata keterangan itu. Nah, itu dengan versi indikasi. Paham ya? Ya, oke, kita masuk kepada Rob. Nah, kata-kata Robbu, ya. Kalau kata-kata Rabbu sama, di mana kata-kata Rabbu ini adalah kaidah dasar polisemi ataupun masuk dalam bab istirak dalam bahasa Arab. Nah, Rabbu nih. Oke. Rabbu ini tergantung apa kata keterangan yang mau di depan. Kalau Rabbu doang nggak ada makna, nggak bisa diputuskan maknanya apa gitu. Nggak bisa diputuskan maknanya apa. Contoh dalam bab mudarabah, pemilik harta itu namanya Rabbul Mal. Rabbul Mal. Malu. Pemilik harta. Apakah ini Allah? Bukan. Siapa? Yang orang investor yang menginvest pada satu usaha mudarabah. Namanya Rabbul Mal. Apakah ini Allah? Bukan. Tapi kalau Rabbus samawati wal ard, indikasinya itu pemilik langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Itu siapa? Allah. Tergantung kata-kata keterangan. Oke. Contoh, ada pemilik rumah nih, Rabbul Bait. Rabbul Bait, pemilik rumah. Nah, ini depannya bukan Rabbul Mal, Rabbul Baiti kita tuliskan. Nah, Rabbul Baiti, pemilik rumah. Apakah ini Allah? Bukan. Kalau Allah Rabbus samawati wal ard. Paham ya? Nah, itu namanya polisemi ataupun istirak di ranah keterangan. Paham ya? Di ranah keterangan. Kepala bapak kau. Wah, ini bahaya. Bahaya. Udah paham ya? Nah, kalau Rabbu pemakaiannya kalau seandainya tanpa kata-kata keterangan maka tidak akan ada maksud. Wajib ada kata-kata keterangan. Izin bertanya Ustadz, bentar lagi. Selesai materi baru bertanya ya. Ini
Rabbul Mal sama Rabbul Baiti. Oke. Nah, ada yang nggak apa-apa nggak punya keterangan. Contoh ini, ya contoh. Saya adalah pemilik negeri Rabbul Balad. Saya gubernur, Daman adalah gubernur. Nah, saya ini gubernur nih. Ada orang manggil saya, ya Rob. Ya Rob. Boleh nggak? Boleh. Wahai pemimpin, pertanyaan saya, kenapa ini bisa diartikan pemimpin tapi bukan Allah? Padahal nggak ada keterangan. Ini nih, ini saya nih, ini anak buah saya. Dia panggil ke saya, ya Rob, nggak ada kata keterangan nih. Yang dimaksudkan dia Tuhan apa pemimpin? Pemimpin. Kenapa bisa teman-teman? Padahal nggak ada kata keterangan. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Ayo, berpikir. Kenapa bisa? Ayo. Karena adanya indikasi. Kan kita manggil orang, paham indikasinya kemana, paham? Kita panggil orang, ya Rob, udah tahu kita siapa dia. Oh, Rob apa ini? Oh, Rabbul Balad, pemilik negeri ini. Karena kita udah tahu dia gubernur. Oke. Nah, kita udah tahu dia pemilik rumah. Ya Rob, kita panggil. Nggak apa-apa. Walaupun nggak ada indikasi, walaupun nggak ada kata keterangan. Tapi kita paham. Yang kita tuju itu maksudnya apa? Itu dinamakan dalam bahasa Arab. Boleh dia kalau punya qarinah. Apa itu qarinah? Indikasi. Nah, ini dalam bahasa Arab. Ini pentingnya bahasa Arab. Qarinah. Qarinah itu apa? Indikasi. Kita panggil nih ke pemilik rumah. Ya Rob, nggak apa-apa. Kepada gubernur. Ya Rob, nggak apa-apa. Syaratnya apa? Nida. Apa itu nida? Seruan. Ini kalimat nida nih. Ya Rob, ya ayyuhar Rob gitu. Nggak apa-apa. Paham ya? Paham ya teman-teman? Nah, itu namanya istirak dalam bahasa Arab. Boleh dia Rob doang syarat. Enggak, tapi Bang boleh enggak Bang kalau Rob doang misalnya gini, Rob doang, Rob enggak boleh. Karena misalnya Rob doang Bang, ada makna enggak Bang Rob doang? Enggak ada. Baru dia ada makna, syarat nida. Apa itu nida? Seruan. Kalau seruan wajib adanya qarinah. Apa itu qarinah? Indikasi. Ya Rob, apa yang kamu indikasikan? Oh, gubernur. Ya Rob, apa yang memiliki harta? Boleh. Kepada Allah, ya Rob juga. Ya Rob, kabulkanlah doaku. Ya Rabbi ighfirli, ya Rabbi ighfirli, ya Rabbi ighfirli. Nah, ini kita kepada Allah ya Rabbi. Kepada gubernur juga ya Rabbi. Dua-duanya ya Rabbi. Bedanya apa? Indikasi dan karinahnya mau dilarikan kemana? Kepada gubernur kita panggil ya Rob. Karena apa? Karena kita mengindikasikan bahwa dia adalah pemimpin. Kepada Allah kita panggil ya Rob. Karena kita mengindikasikan itu ke arah Tuhan. Dalam kaidah namanya istirak. Paham ya? Tapi kalau Rabbu doang nggak punya makna. Jadi kalau bilang apakah Muhammad Rob? Kenapa? Nggak ada makna. Paham ya? Apakah Nabi Muhammad itu Robmu? Ya. Kenapa? Nggak ada makna. Kalau dia tanya, apakah Nabi Muhammad adalah Rabbus samawati wal ard? Nah, gimana jawabannya teman-teman? Bisa ditanya nih, apakah Nabi Muhammad itu adalah Rabbus samawati wal ard? Nah, gimana jawabannya? Enggak boleh, bukan benar. Karena Rabbus samawati wal ard adalah Allah. Tapi kalau ditanya, Nabi Muhammad apakah Rabbul Mal, pemilik harta? Ataupun Rabbul Balad? Ataukah Rabbul Bait? Boleh. Enggak masalah. Enggak jadi masalah. Kenapa? Kata-kata keterangannya mengindikasikan bukan ke arah Tuhan. Paham ya? Nah itu. Jadi di Islam ini standarisasinya bukan apa? Kenapa kamu benar? Karena punya Roh Kudus? Enggak.
Di Islam itu standarisasi benarnya ilmu. Kamu baru bisa dikatakan benar penjelasanmu, ilmu apa? Standar ilmu apa? Kamu bawa ilmu apa, mekanisme berpikir apa, sistem ilmu apa yang kamu bawa, maka ini benar gitu. Itu di Islam. Jadi Islam itu mengedepankan bagaimana sistemasi otak berpikir ya teman-teman ya. Nah, mu'alaf emang cerdas. Siapa bilang gue mu'alaf? Siapa bilang? Wow, Islam dari lahir. Bilang gue mu'alaf. Wah, tumben Dini berkecimpung di dunia lintas agama lagi. Woi, kemana aja lo? Vakum terus. Biasanya jawabin Oten lo. Dah, Rob udah paham ya. Tadi siapa yang mau bertanya silakan. Siapa yang mau bertanya tadi silakan. Gak sudi ya bang jadi mu'alaf. Bukan gak sudi. Siapa bilang gak sudi teman-teman? Sangat sudi. Kalau saya dibalik ke masa dahulu ya, saya balik nih, dibalikkan ke masa dahulu. Nggak apa-apa, saya Oten bentar siap tuh mualaf, tapi mualaf jangan sampai neraka selamanya, jangan. Mualaf tapi nantinya nggak apa-apa. Karena apa? Ada timing kita sekarang ya. Kita sekarang dosanya udah satu perpustakaan teman-teman. Dosa udah satu perpustakaan, mu'alaf langsung dihapusin, dikasih lembaran baru tuh sama Tuhan. Kita udah satu perpus nih. Tuh lihat tuh Bang Solmed tuh. Kalau Bang dan jadi mu'alaf berarti harus murtad dulu. Murtad kagak dikasih yang kosong Bang. Murtad balik ke Islam, nggak dikasih yang kosong Bang. Yang dulu dikasih balik. Itu Bang masalahnya Bang. Hah? Nih, lu murtad sebulan itu harus kada sholat. Lu sholat nih. Begitu lu murtad, itu sebelum lu masuk Islam lagi, itu semua dinilai. Apa dinilai? Puasa lu, sholat lu. Oke, lu balik nih ke Islam. Lu kada puasa, lu kada sholat tuh. Berapa lama udah lu tinggalin? Buku yang dulu tuh dikasih balik tuh. Tuh ambil nih semua buku lu dan semua dosa lu tuh. Taubat lu. Itu kalau murtad. Capek guys. Masih ada akunnya. Akun apa? Mending gua taubat nasuha daripada murtad. Benar. Ya. Kagak ke restore ya. Weh, enak banget kalau ke restore. Kalau ke restore murtad bentar 3 hari. Siapa tuh? Ini Islam lagi, restore lagi. Kagak ada restore, enggak ada istart ulang, Bang. Itu bedanya murtad sama mu'alaf. Kalau mu'alaf itu restore ulang semuanya, ya, install ulang. Iya, enak banget jadi mu'alaf, teman-teman. Saya saat mensyahadatkan seseorang di komalnya Bang Faruk, saya meneteskan air mata, guys. Karena saya menilai dosa saya itu udah satu perpustakaan, guys. Tapi yang mu'alaf ini begitu spesial. Allah kasih lembaran baru dia. Nih lembaran baru nih, satu kertas kosong. Baru nanti kumpulin satu perpustakaan. Gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya direstore ulang kalau seandainya apa? Orang mu'alaf. Nah, kalau murtad jangan coba-coba kagak restore ulang. Lu harus tanggung jawab lu apa yang udah lu lupain. Dem, ayolah berikan ajaran yang benar-benar kasihan umat yang kurang paham iman. Apa dia ngomong apa ini? Aku nanya boleh nggak bro? Nanya apa? Nanya apa? Oh Lina Wijaya. Nanya apa bro? Mau nanya apa? Mau nanya apa nih? Halo, salam kenal bro. Halo, selamat sore. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Saya cuma nanya gini, kan tadi berbicara tentang mu'alaf dan murtad ya. Nah, kalau ada yang keluar satu kali berarti murtad ya. Terus dia balik lagi ke Islam berarti. Yang kamu bilang yang satu perpustakaan berarti dibalikin dong. Betul nggak? Betul nggak? Aku cuma ngerepetitif. Oke ya. Nah, udah nih, dia udah balik ke Islam nih, udah dibalikin tuh satu perpustakaan dosa-dosa dia. Nah, sekarang di posisi Kristen lagi. Itu kira-kira gimana, bro? Dia masih ada kesempatan balik ke Islam nggak? Hah? Gimana pertanyaannya? Dia Kristen? Dia tadinya Islam, menjadi Kristen. Terus dia kembali ke Islam, tetapi sekarang dia Kristen lagi. Kira-kira masih ada kesempatan nggak buat balik ke Islam? Ada kesempatan buat balik ke Islam? Kesempatan selalu ada selama dia mau, kan gitu.
ceritanya. Oke. Jadi nggak masalah berarti dia 2 kali ke Kristen, 3 kali ke Islam berarti ya? Enggak masalah. Kenapa? Oh ya Apa yang udah. jadi masalah? Enggak, justru karena ketidaktahuan itulah ketika aku ditanyakan aku harus tanya sama kalian. Karena pada posisi sekarang dia dalam keadaan Kristen mau balik lagi ke Islam. Artinya dia udah 2 kali nih bolak-balik. Itu aja sih. Oh, oke. Itu aja. Jadi kalau dia balik ke Islam, ya dia harus qadha. Arti qadha itu apa ya kita bilang temennya? Ya, Kayak ganti rugi, bayar yang ganti kemarin kan. rugi, sholatnya udah dia tinggalkan, puasa ya Iya. udah dia tinggalkan gitu doang. Jadi kalau dia pertama masuk ke Kristen itu sampai 2022, 23, 24, 25 berarti ada 4 tahun. Terus kembali ke Islam 2 bulan, balik lagi sekarang ke Kristen 1 bulan, mau kembali lagi ke Islam. Saya bilang saya nggak tahu, tanya aja sama orang yang lebih ngerti. Karena saya nggak ngerti saya bilang. Tapi kebetulan kamu live saya tanya. Oke teman-teman dengar sendiri, mungkin dia mungkin dengar atau apa saya nggak tahu lah. Thank you bro, cuman itu doang. Oke, mantap. Thank you. Kita Ya, lanjutin betul. lagi. Ya izinnya diturunin ya. Oke. Nah, bukan soal dipermainkan teman-teman. Makanya dikatakan gini ya. Fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayya'rifa maqad wajaba. Apa itu maksudnya? Ustadz, weh Masya Allah Bang Nijar. Ya Allah, Masya Allah. Tepuk tangan lo buat Bang Nijar. Masya Allah. Apa kabar? Assalamualaikum. Aku udah gak di Aceh Jar. Aku di Bogor nih. Aku lagi di Bogor guys. Oke, teman-teman sekalian. Makanya dikatakan fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayya'rifa maqad wajaba. Apa itu apa? Fakullu man kullifa, saat setiap orang sudah diberikan tamahnya akal. Apa itu? Kesempurnaan akal. Maka wajibnya dia untuk kenal dulu Tuhannya. Makanya kita dibimbing oleh 3 ilmu teman-teman. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Itu dalam Islam. Derajat tertingginya apa Bang Daman? Ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Mengenal Allah dulu. Hingga apapun hasutan yang terjadi, kalian gak akan meninggalkan Allah karena kalian kenal Allah. Kita gak bisa pungkiri teman-teman sekalian. Kalian semua kenal Allah karena apa? Keturunan. Coba kalau dulu ibu Anda adalah beragama Hindu, mungkin hari ini Anda gak Islam. Kalau dulu ibu Anda seorang Kristen, mungkin hari ini Anda tidak Islam. Begitu juga orang Kristen. Kalau dulu ibu Anda Hindu, mungkin Anda tidak Kristen. Untuk menunjukkan apa? Bahwa akan tam semua saudara, aku siap baking, mantap. Nah, jadi dikatakan bahwa Bang Daman dampaknya sangat luar biasa setelah collab dengan Mata Pisau. Bisa nggak request lagi Bang? Request apa itu? Apanya itu? Dah, udah kita ceritain ini dulu. Ilmu tauhid itu ilmu apa teman-teman? Ilmu mengenal Tuhan. Tahu dulu kenapa kita harus menyembah Allah dan kenal. Ibaratnya gini teman-teman ya. Ibaratnya aku tanya kepada kalian. Ketika kalian dikasih motor yang jelas-jelas motor tersebut nggak ada ban depannya. Bukan nggak ada baut di ban depannya, itu kurang baut. Ya, kurang baut itu ban motor. Saya bilang, ini kunci motor, kamu ke Bandung, berani nggak kalian pergi? Jelas-jelas ban depannya itu nggak ada baut, berani nggak kalian pergi? Berani nggak kalian pergi teman-teman? Berani nggak kalian pergi? Coba jawab. Coba jawab. Berani nggak kalian pergi? Jawab ini dulu, jangan ribut kalian nih bang. Berani pesen Lala Move? Wah, bohong, nggak ada. Apaan? Nggak berani. Nggak berani. Kenapa kalian nggak berani? Alasannya karena kalian kenal, benar nggak? Nggak berani kenapa? Karena kalian kenal. Kalian tahu itu barangnya. Barangnya nggak benar. Tapi kalau dibilang gini, ini kunci motor. Itu motor baru aku beli di showroom. Udah siap, cek under deal semuanya, mesin oke, minyak udah kuisi, semuanya udah kuisi. Berani nggak kalian ke Bandung? Motor baru nih, udah diservis, udah semuanya, udah oke, minyak full dan semuanya, anteng banget tuh motor. Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Berani. Apa alasan kalian berani? Karena kalian kenal motor itu. Dan kalian tahu motor itu bisa menjamin kalian.
Berani karena kalian kenal itu motor. Sekarang kepada Allah pun sama. Kalau kalian nggak kenal Allah, kalian akan menjadikan agama ini peraturan hidup. Tahu nggak arti peraturan hidup bagaimana? Tahu nggak arti peraturan hidup bagaimana? Kalau lu Islam, lu harus sholat. Kalau lu Kristen, lu harus ke gereja Minggu. Kalau lu Buddha, lu harus ke kuil. Kalau lu Hindu, lu harus ke kuil. Kalau ke Buddha, lu harus ke wihara. Peraturan hidup. Paham? Tapi Allah ingin mengatakan jangan jadikan agama ini peraturan hidup, bahwa aku ini benar adanya. Makanya wajib kita mengenal Allah. Sekarang gini, bagaimana kita berani mempercayakan hidup kepada Allah sedangkan Allah aja kita nggak kenal gimana sih Allah? Makanya itulah pentingnya ilmu tauhid. Tahu dulu Allah kita bagaimana, sehingga kalau disuguhkan agama lain ke depan kita, kita berhasil menolak agama lain. Karena apa? Kita sudah kenal Allah siapa. Tidak mungkin ada Tuhan yang sehebat Allah. Udah selesai. Itu tauhid. Kemudian ketika kita udah kenal Allah, berani mempercayakan hidup. Sama seperti motor tadi. Kita berani mempercayakan hidup karena kita kenal itu motor. Di detik kita kenal itu motor, kita berani mempercayakan hidup. Di detik kita kenal Allah, kita berani mempercayakan hidup. Dan bahkan gak ada yang menjadi masalah di hidup ini karena kita kenal Allah. Makanya pentingnya tauhid, dan itu menjadi ilmu paling pertama. Ketika kita udah kenal Allah, mau disuguhkan Tuhan-Tuhan yang lain, kita tolak semua karena kita tahu Allah. Yang kedua, kita harus tahu ilmu syariat ataupun fikih. Apa itu fikih? Adalah ilmu untuk ketika kita udah kenal Allah dan saat kita udah benar-benar tahu Tuhan kita, di situ kita tahu bahwa kita adalah hamba, maka kita pasti memberikan yang terbaik terhadap si pencipta kita. Maka ujung-ujungnya apa? Kita belajar untuk beribadah kepadanya. Nah, di balik kita udah beribadah, kita udah bersama dengannya, kita udah dengan udah selalu dalam bersama Tuhan, perlunya untuk mendidik hati. Mendidik hati itu butuhnya ilmu tasawuf. Kalau 3 ilmu ini sudah melekat di hati, mau agama manapun kalian nggak akan tertarik. Makanya murtad-murtadin ini kemudian kenapa bisa terjadi fenomena murtad ini itu dan semuanya? Ya karena itu kurang tahu tentang Islam. Kurang mau menuntut ilmu. Kurang mau mempelajari Islam. Sehingga karena ketidaktahuan, dia anggap agama ini bagaikan ganti partai. Kalau dulunya lu dukung partai ini, sekarang lu dukung partai itu. Kalau dulu lu Real Madrid, sekarang dukung Barcelona, gitu. Padahal ingat, Tuhan itu satu, pasti agamanya satu, dan kebenaran itu satu. Enggak mungkin semua agama itu benar, karena setiap agama menyuguhkan Tuhan yang berbeda. Maka pastinya ada satu Tuhan yang paling benar. Maka pastinya ada satu agama yang paling benar. Maka pastinya ada satu kebenaran yang mutlak. Maka kebenaran itu dipahami daripada otak. Nih kutanya nih kepada cewek-cewek, Dini, monitor Dini. Nih kutanya nih sama Dini nih. Din, kalau lu punya cowok, cowok lu ngasih alasan gak logik. Nih cowok nih ya, ngomong sama lu. Kemana lu tadi malam? Nah, ditanya kan. Kemana lu tadi malam? Di baju lu ada bekas lipstik. Anjay, dia ngomong. Oh, aku tadi malam ikut pengajian. Masuk otak gak kira-kira? Jadi pernyataan manusia saja, kalau enggak masuk otak kita tolak. Begitu juga kitab suci. Kalau enggak masuk otak, tolak itu kitab suci. Kenapa? Detik Tuhan itu maha waras. Maka saat diciptakan kewarasan kepada manusia, pastinya Tuhan jauh lebih waras daripada manusia yang waras. Oh, jadi abang mau membatasi kuasa Tuhan. Soal dia mau jadi apapun gimana bang? Dia mau jadi peci misalnya, boleh nggak? Boleh. Tuhan mau jadi peci boleh. Syarat, kita nggak boleh dikasih otak. Karena detik Tuhan menciptakan otak, detik Tuhan tahu konsekuensi otak, maka disitulah Tuhan tidak boleh jadi apapun karena akan menyalahi otak. Kenapa? Di chipset otak ada yang namanya kontradiksi. Kiri bukanlah kanan, kanan bukanlah kiri, atas bukanlah bawah, bawah bukanlah atas. Oke? Lemah bukanlah kuat. Kita tanya ke seluruh manusia tanpa memandang kitab suci. Apa itu Tuhan? Maha kuat. Apa itu peci? Maha lemah. Kita bilang peci Tuhan menyatukan lemah dan kuat pada satu waktu. Seperti pada satu waktu saya ngomong itu kiri dan kanan. Itu ditolakkan dalam akal. Maka tolaklah setiap narasi kitab suci apapun itu kalau itu nggak masuk otak kalian. Karena buktinya
Kalau ada manusia yang berbicara enggak masuk otak aja, kalian enggak akan menerima. Lalu bagaimana firman Tuhan kalau seandainya enggak masuk otak kalian? Makanya Al-Quran datang mengangkat kita daripada Al-Baqarah ke An-Nas. Apa itu Al-Baqarah ke An-Nas? Mengangkat manusia daripada kebinatangan ke Nas. Apa itu Nas? Manusia. Dari kebinatangan hingga jadi benar-benar manusia ketika manusia itu menobatkan. Paham akan kesadaran terhadap fungsi otaknya. Itu dia teman-teman. Oke, masalah Rob udah tadi ya. Ada lagi mau tanya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah. Oke, kita lanjut. Rabbus samawati sama Rabbul ard. Berarti kita udah tahu tadi kaidah masalah rab-rob ya. Nah, kebetulan di sini yang mau kita bahas adalah Rabbul Alamin. Nah, ini Rabbul Alamin. Berarti kita udah tahu kaidahnya ya. Rabbul, masalah kata Rabb. Nah, di sini kita udah melihat bahwa Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Ya, ini tidak bercerita tentang manusia. Ini bercerita tentang Allah, teman-teman sekalian. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Jangan takut murtad, kata Buya Syakur. Benar, jangan takut untuk mu'alaf juga maksudnya, kata Buya Syakur. Jadi jangan takut untuk mu'alaf juga ya. Jadi ketika Anda sudah menggunakan otak Anda, di situ Anda akan menemukan bahwa Islam ajaran yang benar gitu doang. Tergantung mau pakai otak ataupun tidak. Itu doang ya, teman-teman ya. Kok nggak ada ininya? Kok tumben nggak ada ininya? Penyejangan nggak ada suara ya? Kok nggak ada ininya? Oh ada. Oke, gitu teman-teman ya. Itu masalah kaidah kata-kata Rabbul. Ya, kata Rabb kita udah masuk. Jadi kaidah kita dalam Islam itu adalah al-ilmu. Kalian menjelaskan Al-Quran itu wajibnya punya ilmu. Wah, jazakallah Kak Elma. Jazakallah kepada Kak Elma ya. Iya. Ahsanal jaza. Semoga Allah gantikan kebaikannya dengan indahnya Islam. Gitu ya. Nah. Ya beliau nonis guys. Tapi ya mungkin beliau tertarik untuk tahu Al-Quran ngomong apa kan gitu ya. Nah. Sebelum itu kita udut dulu ya guys ya. Udut. Nah setelah kita udut baru kita lanjut pengajian. Rabbul Alamin kita udah selesai ya. Udah pada paham ya. Alhamdulillah semuanya udah pada paham. Kita akan masuk kepada Maliki Yaumiddin. Nah, kita akan masuk kepada Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari agama ataupun yang menguasai hari pembalasan. Nah, akan kita kita bahas sedikit bagaimana hari pembalasan tersebut ya guys ya. Wah. Mana tadi? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Ustadz Bang Daman. Umak udah Ustadz Bang Daman lagi ya? Dua-dua ada ya? Bagus. Ada apa yang mau ditanyakan? Apa Bang Hamid? Awas aja lu nanya. Kapan nikah Bang? Oh bahaya loh. Bagi rokoknya Bang. Gak mau. Gue isep sendiri. Gak kasih. Itu Bang Hamid ketawa tuh Bang Hamid tuh. Oh ketawa Bang Hamid. Udah tahu aku larinya mau kemana ya guys ya. Semoga Elma menjemput hidayahmu karena Allah, amin. Tapi guys berbicara masalah hidayah itu bukan karena dipilih Tuhan guys ya. Itu yang kalian harus tahu. Hidayah itu berbicara ketika kamu berpikir dan kamu katakan itu benar. Hidayah itu tahu gak di mana? Letaknya di antara kamu mau genggam kebenaran tersebut atau mengabaikan kebenaran tersebut. Kalau kamu genggam, disitulah hidayahmu. Karawang hadir Gurelun, mantap, masya Allah Karab mah, nyakarab mah, masya Allah. Tengok semua lihat apa? Insya Allah ya, alhamdulillah. Ha? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Maliki Yaumiddin. Nah, tadi kita udah bahas tafsir masalah Maliki Yaumiddin teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi bahas masalah hari pembalasan. Jadi konsep hidayah itu tergantung ikhtiarnya kita
Saranjana, kota mistis banget tuh Saranjana. Bengkulu mantap, abangku dari Bengkulu, salam dari Aceh bang, tapi aku lagi nggak di Aceh bang. Nah, Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Nah, kenapa sih harus ada hari pembalasan? Kenapa sih harus ada hari pembalasan? Nah, gini. Berbicara tentang faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah fa innama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an menceritakan bahwa illa masya'a rabbuk. Artinya ketika Allah mengatakan bahwa yang bersalah akan ke neraka, yang berbuat baik akan ke surga, itu kita nggak bisa membatasi Allah. Mana buktinya? Nih, saya kasih nama buktinya lalu saya jelaskan ya. Artinya sekalipun Allah udah ngasih info, tapi Allah masih punya kebebasan. Ini paling keren. Paling keren kata-kata Allah nih. Perhatikan. Selama surga itu kekal, bunyinya gini, surga itu kekal selama. Nah, bentar ya, sabar ya. Udut dulu, biar kita bisa mikir dan kemudian menjelaskan ya. Udut dulu ya guys ya, sabar. Hasan bilang Tuhannya King of King. Ya setiap Tuhan yang diyakini oleh manusia ya King of King. Kalau kita nyembah pohon, ya kita akan mengatakan pohon itu King of King. Tapi kan kebenaran itu tergantung di balik pembuktian bang. Jadi ibaratnya gini. Kita mengatakan peci ini Tuhan. Misalnya. Sah nggak? Sah. Boleh nggak mengatakan peci itu Tuhan? Boleh. Syaratnya kalau kamu bisa kasih sistem pikir terhadap peci ini adalah Tuhan. Kita putuskan dulu ini. Tuhan itu harus punya syarat apa aja? Oh, syarat daripada Tuhan, dia itu harus sang maha awal yang tak boleh diawali. Maka setiap manusia akan mengaminkan hal tersebut. Ini ada awalnya nggak? Ada. Maka walau bagaimanapun, oh dia dari surga, oh dia dari ini, dia seperti ini, dia seperti itu, bodoh amat. Selama dia diawali, maka kata awal, kata awal ataupun kata-kata kelahiran itu membatalkan arti sang maha awal. Walau bagaimanapun dinarasikan. Karena detik yang sama saya nggak bisa katakan ini gerak dan diam, nggak bisa. Karena kalau dia lagi gerak bukan diam, karena kalau lagi diam dia bukan gerak. Itu definisi akal dan sistemasi akal dalam berpikir. Jadi walau bagaimanapun, iya bang itu menurut pandangan abang, tapi sebenarnya dari ilahi dan dari surgawi ini gerak dan diam sebenarnya sama. Bodoh amat. Kenapa kita bodoh amat? Kan karena kita diberikan otak. Di mana otak itu tidak pernah berbohong ketika melihat ini gerak dan ini diam. Bodoh amat, ini ilahi, ini bodoh amat. Selama dia gerak maka bukan diam, maka selama dia diam itu bukan gerak. Begitu juga ketika kita membangun definisi terhadap Tuhan. Oh Tuhan itu apa? Maha kuat. Maka semenjak kita mengatakan dia maha kuat, apapun narasinya, satu titik aja ada kelemahan pada Tuhan, maka dia bukanlah Tuhan. Karena konsekuensi dasarnya itu berbicara tentang kita waras, maka pastinya kita punya Tuhan yang jauh lebih waras. Intinya tuh gini. Kalau kalian ciptain robot nih. Kalian lagi ciptain robot nih. Begitu kalian ciptain robot, ada 2 tombol. Ada kalian buat satu tombol hijau, ada satunya tombol merah. Kalau kalian pencet tombol hijau, robot itu meledak. Kalau kalian pencet tombol merah, robot itu bakal berjalan. Ketika kalian tahu tombol hijau itu dapat meledakkan robot itu, apakah kalian akan memencetnya kira-kira? Detik
kalian tahu itu tombol hijau yang telah kalian ciptakan sendiri ataupun kalian buat. Detik kalian tahu itu tombol apa yang mana tadi? Nah, detik kalian tahu bahwa tombol itu dapat merusakkan robot tersebut, kalian akan mencet nggak? Malah akan lebih berhati-hati, benar. Maka nggak jauh beda. Detik Tuhan menciptakan akal, maka detik itu juga Tuhan tidak boleh mengkhianati akal. Kalau berbicara bisa. Saya tanya kepada kalian, bisa nggak kalian pencet tombol hijau tuh? Bisa. Tapi kalau kalian pencet rusak. Jadi detik kalian tahu tombol hijau itu meledakkan robot, detik itu juga kalian membatasi diri untuk tekan tombol hijau. Maka kalau dibilang bisa nggak Tuhan jadi apapun? Bisa. Tapi detik dia memberikan otak, maka di saat itu konsekuensi daripada otak tidak boleh dikhianati oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia sendiri yang menciptakan otak. Kalau bisa. Tapi dia sendiri menciptakan otak. Maka rentannya manusia akan menolak. Maka boleh nggak Tuhan jadi apapun? Boleh. Syarat nggak boleh ada otak. Karena otak mengkonfirmasi kiri bukan kanan, lemah bukan kuat, atas bukan bawah, langit bukan bumi. Lalu bagaimana kuat dan lemah bersatu pada satu waktu?